Assalamualaikum teman-teman cerita Untungs. Sesuai permintaan teman-teman Untungs nih yang bilang Tiko ada kembarannya. Gimana ya kira-kira kalau mereka ketemu benar-benar mirip nggak nih? Nah, kali ini Untung mau tahu berkesempatan mempertemukan Tiko dan Ustadz Felix. Dan ada Mama Eni juga nih yang ikut sharing dengan perasaan bahagianya akan kondisi Tiko saat ini. Yuk kita saksikan hanya di cerita Untungs. Assalamualaikum Ibu. Ibu sehat Ibu? Alhamdulillah. Monggo silahkan. Jauh nggak? Lumayan ya. Bu, waktu selama 12 tahun itu tinggal di rumah itu apa aja yang dirasain, Bu? Ya biasa aja, rasanya Terima berarti Bu ya. Itu kan kemarin Ibu pulang rumah udah bersih gitu kan. Semua udah beres. Udah beres. Ya. Tiko udah jadi lulus SMP menjadi lulusan terinspiratif. Waduh. Gimana tuh perasaannya, Bu? Seneng. Kalau Ibu dulu karirnya apa, Bu? Rekanan. Rekanan. Oh, ini tender. Oh, Masya Allah. Berarti proyeknya besar-besar itu, Ibu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Itu hitungan berarti. Hitungan, Ibu itu hitungan gitu. Makanya Tikonya pusing. Iya, nggak mau. Nggak mau ulang. Dulu waktu ya hitung-hitungan itu ini apa namanya berapa tahun, Bu? Mama. Selama ada 10 tahun. Tiko belum lahir. Belum lahir. Oh. Aduh, Tiko nggak mau ikutan juga tuh jadi jalanin proyek. Kan tinggal belajar sama Mama. Iya. Nggak sesuai passion. Dan passionnya apa sih? Nggak, lebih suka ke IT sebenarnya. IT. IT. Bidang apa? IT kan banyak. Nah itu kayak sebenarnya sih ketertarikan ke itu lebih ke full stack developer, cuman belum ada kemudian website, Apa? Aplikasi. SQL gitu. Oh ini ya, namanya Programmer. aplikasi. Software engineer. Iya, front end sama back end. Nah, Kakak lulus SMP. Lu tahu gitu kan? Ada gadget. Oh, ada gadget. Gig. Gig kan. Lanjut SMA nih? Sekarang sih lanjutan paket sih. Paket ya? Lagi jalan. Rencana berapa tahun tuh? Itu tetap ngikutin jadwal sekolah formal 3 tahun. Jadi mungkin 2025 baru lulus. Software engineer berarti ya untuk masa depan berarti. Nah, software engineer kan berarti kan. Karena aku salah satu aku mau jadiin software engineer. Bikin IT itu, apa namanya? Karena itu kan kerjaan masa depan. Oh, Kerjaan masa depan bukan kerjaan masa lalu. ya Dulu kan kita belajar kan nggak ada kerjaan YouTuber kan nggak ada. nggak ada. Nah, content creator kan nggak ada. Maka apa penelitiannya apa ya? Aku lupa kalau nggak salah ya 80% pekerjaan di masa depan nggak ada jurusannya sekarang. Berarti sama kayak waktu saya zaman sekolah dulu Nah, jadi VJ ada jurusannya. presenter, jadi public figure itu nggak ada jurusan. Iya, nggak ada. Ibu saya kepengen saya jadi guru Nah, atau jadi polisi waktu itu nah, kan. ternyata jadi guru ya. Heeh. Tapi guru entertain ya. Terus kemudian saya jadi penyiar radio kan. Bapak saya nggak setuju. Itu apa itu ya cuma ngomong doang kan ya. Ternyata karir ya. Ternyata jadi karir. Mungkin begitu juga ke depannya ya. Berarti besok Tiko mau jadi programmer berarti ya. Nah, mudah-mudahan tercapai. Insya Allah mudah-mudahan. Mau nikah berapa? Itu nggak pikir. Nggak kepikiran. Targetnya. Alasannya Ya belum pikiran aja sih ke situ. tolong disuruh. Katanya belum mau nikah katanya. Mama udah mau punya cucu? Kalau misalnya mana katanya. Oh gitu, suruh nikah ya? Namanya. Oh gitu. Udah mau punya cucu belum, Bang? Belum. Mau berarti sama. Kalau Tiko mau nikah udah dibolehin belum? Boleh. Boleh. Oh, udah boleh.
Kalau Tiko lagi aktif sama teman-temannya nih, keluar rumah, mama sama siapa? Oh, ini. Oh, dijagain Mbak Sore ini. Ya? Lebih sering emang lebih sering di rumah. Apalagi kan ngumpul ya main ini nih. Kalau Mbak Lini saudara? Iya. Oh. Ya, Temenin berarti ya? Iya. nih, Sar, ini yang pertama kali nemuin Tiko nih, orangnya nih, Bang Bru. Oh, ini. Bang Bru, udah gabung. Oh iya. Sini. Blocking coba. Oh iya. Kesian ya. Udah tahu blocking kamera sekarang. Oh, masih ketemu? Iya. Pas lagi nyari konten horor. Horor. Anjir. Iya, Terus so. ketemu horor beneran? Nggak jadi horor itu. Nggak jadi horor ya, malah jadi apa? Jadi kayak ini ya, keharuan ya. Lebih ke iya sih kata sekali. Iya, haru gitu ya. Untuk apa kisah yang kayak tiba-tiba jadi viral gitu ya? Nggak kepikiran juga bakal viral. Iya, yang penting nolong dulu ya. Yang penting ngelakuin hal kecil aja dulu. Nah, kalau sekarang nih ngeliat Tiko nih kayak gini nih, ini kan dari sesuatu yang ibaratnya ceritanya tuh Iya. bener-bener from nothing ya. Dari kalau sekarang Tiko udah banyak yang kenal, terus kemudian sekarang juga kayak ketemu Ustaz Feli kan susah banget nih, ya kan? Ini kayak kalau ketemu beliau nih kayak ke Gotham gitu, caranya Batman gitu, kapan ada di sini, lu lagi ada nih gitu. Padahal aku pengangguran. Tapi Tiko udah bisa ketemu gampang gini. Jadi sebenarnya Tiko ini udah profil yang diperhatikan masyarakat loh sebenarnya. Iya. Ibaratnya bahwa ini berarti momen juga untuk Tiko berkreasi secara positif kan? Betul. Apa yang bisa dilakukan? Aku lihat gini, ada penelitian tahun 2019 dan aku pikir masih relevan sampai dengan sekarang. Itu anak-anak tuh ada generasi milenial sama generasi Z itu ditanya apa yang paling penting dalam hidup kalian? Jawabannya dua, semua jawabannya dua. Apa? Pertama adalah rich, menjadi kaya. Yang kedua adalah famous, menjadi terkenal. Nah, jadi dua itu adalah yang paling penting bagi mereka, menjadi kaya dan menjadi terkenal. Ya satu sama. Maksudnya kaya dan terkenal itu sama sih jadi satu. Orang jadi kaya bisa terkenal, orang terkenal bisa akses kepada kekayaan dan seterusnya. Jadi yang mereka inginkan sebenarnya sama. Dan itulah kenapa ada orang sekarang, banyak orang mau cari instan untuk famous. Misalnya contoh mandi lumpur, kemudian apalagi misalnya ya itulah yang aneh-aneh lah, segala macam mandi lumpur, neneknya disuruh ngapain dan segala macam itu. Nah sekarang kan Tiko dapat famous, mungkin juga nanti akan ada akses kepada tadi harta dan segala macam. Cuman kalau kita tuh selalu meyakini bahwa segala macam hal seperti itu, entah itu adalah famous, entah itu adalah harta, entah itu adalah apapun yang di dunia ini, dunia tuh kayak penyelam ke air. Penyelam ke air itu nggak boleh lama-lama. Kalau lama-lama kita kelelep di situ. Makanya dulu itu Imam Syafi'i itu berfatwa bisa di umur 17 tahun sudah bisa berfatwa. Tapi gurunya ngasih tahu hati-hati dalam berfatwa. Karena kenapa? Karena kalau misalnya kita belum siap untuk mendapatkan sesuatu itu nanti jadi fitnah. Nah maka kalau bahasanya orang tuh Tiko ini kayak dapat DP. Nah jadi down payment. Nah down payment ini kalau dimanfaatkan kepada sesuatu yang positif, down payment itu akan jadi sesuatu yang baik. Positif. Tapi kalau dimanfaatkan untuk sesuatu yang tidak positif, tidak harus negatif ya. Tapi kalau tidak positif, nah ini nanti jadi sesuatu yang balik ke dia lebih sulit daripada sebelumnya. Nah, itu karena tadi kan gak banyak orang yang lulus kayak Tiko ini lulus nih dalam ujian-ujian kesulitan yang belum tentu kita lulus. Tapi kita harus tahu bahwa ujian kesulitan itu dibandingkan dengan ujian kenikmatan itu selalu lebih besar ujian kenikmatan. Kalau dia nggak berasa kalau lagi diuji gitu ya? Orang-orang yang sulit kayak Tiko itu dia senantiasa akan lebih kuat. Tapi kalau orang-orang sudah nikmat itu benar dia nggak sadar ketika dia diuji atau dia nggak sadar ketika dia dalam kondisi yang nggak baik, akhirnya ya dia lupa. Sebenarnya jadi kalau ditanya orang lebih banyak lupa sama Allah atau lebih banyak kepleset di mana ketika dia lagi miskin atau dia lagi kaya? Ya dia lagi kaya. Banyak orang maksiat ketika dia punya uang atau nggak punya uang? Punya uang. Jadi kalau punya uang maksudnya bagaimana? Nggak ada. Bisa. Artinya ketika dia mau maksiat juga dia bingung gitu kan ya, uang nggak ada dan segala macam. Nah jadi menurutku Tiko tuh sekarang dapat down payment gitu kan ya. Nah tinggal down paymentnya dipilih untuk jadi apa gitu kan ya. Dengan begitu banyak sorotan gitu kan ya, begitu banyak tawaran dan segala macam.
Nah inilah pentingnya teman-teman yang baik, pentingnya teman-teman yang ikhlas ngerti tentang kondisi orang-orang yang tidak hanya punya kepentingan dan segala macam. Karena Tiko kan tahu ya, berapa tahun? 12 tahun ya? 12 tahun? 12 tahun dalam kondisi sulit. Nah itulah harusnya Tiko bisa memahami bahwa manusia itu kadang-kadang macam-macam dan tidak semua manusia itu baik. Akhirnya kita bisa pahami dari situ ya. Nah pentingnya kita untuk ketika kita tahu down payment itu ya kita melihat semua orang punya kepentingan sekarang dengan kita. Nah sekarang kita yang memanfaatkan seperti apa kita menyikapi seluruh hal-hal yang baik yang datang kepada kita sekarang ini. Oh jadi kayak ini momennya untuk Tiko menentukan nih arah yang terbaik. Iya. Udah kayak pemuda Ashabul Kahfi. Benar. Pemuda Ashabul Kahfi di gua tidur ini 12 tahun gitu. 12 tahun dan yang satu hal yang aku sudah anggap ini ya sudah pasti ya. Yang sudah pasti kan dia selama ini dilakukan karena menurut saya karena ini karena ibunya. Artinya karena karunia ibunya lah. Ibaratnya karena ini adalah bakti pada orang tua dan Allah memberikan ini karena bakti pada orang tua. Nah itu harus semua orang tahu. Bahwasanya bakti pada orang tua itu instan, balasannya itu instan. Dan durhaka sama orang tua juga balasnya instan. Makanya kan yang harus didahulukan setelah Allah, Rasul kan orang tua. Nah sekarang yang dia dapat ini kan orang tua. Nah berarti sekarang bagaimana caranya memanfaatkan yang dia dapat untuk orang tuanya juga dan untuk kemudian ya tadi untuk kebaikan-kebaikan menentukan jalan. Oh jadi karena baktinya sama mama. Iya itu luar biasa. Masya Allah. Itu membuka semua jalan. Mama cuma punya satu Tiko aja atau punya adik lagi ya Tiko? Ada. Oh ada. Oh, ada. Laki-laki perempuan? Adik atau kakak? Laki. Oh laki, kakaknya? Dulu. Oh dulu. Ya berarti itulah ketika memang punya anak yang berbakti, ya balasnya instan. Dan Masya Allah tergantung doa ibunya juga nanti seperti apa nanti anaknya. Sekarang kan dapat segala macam sorotan, nah tinggal sorotan itu diarahkan. Kalau kita tuh, terutama aku coba ngarahin pada seluruh orang-orang yang aku kenal dan segala macamnya. Tiap kali kita mendapatkan satu nikmat, itu yang harus disiapkan bukan kenikmatan yang lain, tapi jawaban. Nah, DP itu artinya nikmatnya dikasih, jawabannya belum. Itu maksudku DP. Responnya berarti ya? Nah, responnya belum. Ada orang yang sudah nyiapin jawaban sebelum dikasih kenikmatan. Contoh misalnya, ya Allah, sekarang nih tempatku sangat kecil nih, dan sudah banyak orang-orang TPA yang sudah mau datang belajar Quran nih, tapi tempatku nih cuma 30 orang, padahal yang datang sudah 50, 20 nih kadang-kadang gantian nih untuk datang segala macam. Nah, ya Allah, kalau aja aku bisa punya rezeki untuk meluasin rumahku ini, mudah-mudahan 60 orang bisa ketampung. Nah, itu jawaban sebelum kenikmatan. Udah ngasih respon duluan. Udah ngasih respon duluan. Nah, Tiko nih dikasih kenikmatan, nah tinggal jawabannya apa itu. Nah, kalau Bang Bro mungkin akan ikutan memberikan konsep-konsep apa gitu untuk biar nggak cuma di sini gitu. Dan pasti ada waktunya gitu kan. Iya betul. Kedepannya mau bagaimana? Udah sih, udah kasih. Udah kasih. Cuman emang dia udah punya passionnya sendiri. Apa kita nanti bakal jadi satu content creator mungkin? Ada alasan apa mungkin kok? 1%. 1%. Mudah-mudahan sih. Aku dari pertama kenal dia, bahkan sebelum aku upload videonya, aku sempat saranin dia buat coba jadi content creator. Karena Tiko juga orangnya pintar banget ya. Ini Pak Murid ini kan sedang membangun juga komunitas nih. Jadi ini jadi komunitas ya? Belum? Baru rencana. Content creator. Iya, content creator bersatu. Oh, luar biasa. Bajunya udah ada, cuma bajunya dulu gitu ya. Bajunya dulu. Nah, kan ketika konten ke sosial ini mendapatkan kepuasan. Bagaimana rasanya Bang Bro ketika Bang Bro pertama kali ngeliat rumah ini masih ketutup segala macam, sekarang udah bersih dan ibu udah pulang, gimana tuh? Kemarin kan dibersihin, responnya belum tentu ibu itu mama ini berkenan gitu kan, tapi ternyata udah senang. Bingung jawabnya, masalahnya pertama datang nggak kepikiran kayak begini. Iya itu tadi itu ini. Maksudnya aku pertama kali datang cuma berharap rumah ini minimal dibersihin.
Tapi kata Allah, udahlah renovasi aja di rumah. Ternyata direnovasi sama Allah. Terus banyak yang aku cuman pengen hal kecil, tapi ternyata jadi hal besar. Aku cuman waktu itu kepikiran sama Tiko, mungkin dapat rezeki mau ngasih Tiko sekian. Ternyata bisa beli Tiko motor. Maksudnya, jadi kayak aku punya rencana tuh selalu lebih baik rencana Tuhan gitu. Sampai kayak sekarang udah di sini pun ngeliat ibu ini bisa depan sama ini juga enggak kepikiran sama sekali sebelumnya. Gitu. Yang terlebih lagi aku sama Tiko nih mirip-mirip dari kecil memang sama ibu doang. Iya, single parent memang. Jadi ngeliat Tiko pertama kali ketemu tuh udah kayak ini gua dulu nih. Kayak gitu. Jadi waktu itu aku minta tolong sama teman-teman semua nih yang horor tanggal 2 bantuin gue yuk buat bersih-bersih. Itu cuma ngomong ke 3 orang dan aku pikir yang datang cuma 5. Tapi ternyata datang lebih dari 50 ya. 20 kampung ya. Iya, 52 masuk mau jajan 22 konten kreator. 22 konten kreator, terus ditambah lagi warga, ditambah lagi di luar dari komplek, ditambah sama damkar datang. Jadi memang nggak kepikiran. Nah ini yang menarik, aku damkar nih sama temen lagi bersih-bersih. Cuman nyebut waktu itu andai ada air bersih. Dan itu 1 jam kemudian ada yang nawarin buat datengin damkar. Masya Allah. Iya, begitu mudahnya bagi Allah. Iya. Itu cuma gara-gara birrul walidain. Iya, itu pintunya. Makanya harusnya kalau yang ngasih Tiko, aku pikir harusnya mereka lebih perhatian lagi sama orang tuanya ya. Efek birrul walidain itu begitu. Ngeri sekali itu. Berbuat sama orang tua. Sampai ketemu sama Ustadz Felix pun, ini aku lagi bercanda sama temen. Tiko ini mirip Ustadz Felix, Anda bisa ketemu. Dan ternyata yang komen. Iya, Bogor juga. Oh, belum pernah ke Bogor? Enggak, maksudnya ke Puncak. Oh, ke Puncak. Dekat nih Puncak. Iya, sempat ngomong ada yang ingin bantu villa. Oh iya, itu semuanya. Ujung-ujungnya villa ada yang endorse, bus ada yang sampai bus pun di endorse. Jadi benar-benar pure kita liburan gratis. Iya. Waduh. Mama gimana waktu lihat Tiko? Mama pulang lihat Tiko dikelilingi sama orang-orang baik. Gimana, Mama? Kalau dulu temannya Tiko siapa sih, Mas? Dulunya banyak, Pak. Banyak? Banyak. Oh. Tapi kan sudah masing-masing dari sekolah. Oh. Ya terus bisa. Bisa. Pernah ada yang gila nggak temennya, Bu? Mama? Di rumah? Iya. Nggak ada? Oh, kira ada temennya juga yang mau gini yang sempet nginep. Berarti temennya terakhir SD kan? Iya, maksudnya kalau sampai sekarang pun teman ada gitu maksudnya. Maksudnya yang nginep di rumah? Kalau yang itu nggak ada. Kalau sekarang bukan ada pada nginep juga, Bang? Yang sekarang sih enggak mungkin. Oh, enggak ya? Oh. Nah, kalau sekarang nih, Mah, misalnya Tiko udah nikah, Mama ikut apa enggak? Ya ikut kayaknya pasti ikut. Berarti sampai seterusnya nih? Ya maksudnya. Maksudnya akan cari pasangan yang bisa memahami. Paham bersama. Oh gitu. Aku banyak ketemu dengan orang dan banyak ketemu pasangan yang bisa paham dengan orang tua. Iya. Betul. Anak sekarang agak jarang sebenarnya, Mas. Intensitas hubungan dengan orang tua ya. Iya betul. Anak-anak sekarang kan banyak dengan gadget gitu, banyak dengan udah sibuk sendiri gitu. Kedekatan dengan orang tua agak jarang gitu. Betul. Kan. Nah, ada momen Tiko ini kayak semacam pemicu lah. Pemicu ya, mengingatkan lagi gitu ya bagaimana sama hubungan sama orang tua bahwa dengan satu sebenarnya Tiko juga mungkin nggak ngerasa sesuatu yang kayak karena udah jadi aktivitas sehari-hari kan ya. Melayani Mama udah rutinitas gitu, bukan sesuatu yang kayak terpaksa. Malah jadi ternyata Allah berikan ganjaran yang luar biasa, hadiah yang nggak disangka-sangka gitu. Yang mungkin Tikonya juga nggak ngerti ya pernah kayak begini. Nyangka bakal viral aja. Ada yang nolong gitu, nggak pernah juga ya. Ya untuk saat itu emang mungkin ada yang beberapa menolong juga, maksudnya lingkungan juga menolong, cuma kan dengan kapasitas masing-masing nggak sampai seperti ini. Gitu. Jadi ini di luar ekspektasi. Kira-kira pada suatu momen nanti, suatu saat pasti akan ada juga bahwa oke, semua orang udah knowledge ya dengan keberadaan Tiko. Jadi ibaratnya udah paham. Terus kemudian orang mulai nggak pengen cari tahu Tiko lagi misalnya.
ada strategi apa ke depannya Tiko untuk apa kembali ke kehidupan lama atau bagaimana? Ya sebenarnya sih lebih nyaman dengan minimnya sorotan publik. Oh gitu ya. Kalau banyak sorotan itu kayak berasa kayak ya nggak ini aja gitu, kemanapun kayak nggak ada privacy gitu kan, jadi kayak ya tiap hari dapat sorotan aja gitu sebenarnya kurang. Jadi di rumahnya dikeruput ditungguin martabak kan? Gitu. Ya Mama semoga sehat selalu ya Maya. Mama udah lihat Tiko bahagia gini, senang. Mama pengen apa? Ada yang belum diwujudin ya? Nggak ada cukup ya? Cita-cita nggak ada doa atau apa? Nggak ada ya? Nggak ada ya Mama santai sih kayaknya nih. Nggak ada ya? Tapi enak kelihatan udah sehat ya? Tapi lebih better sih. Kayak kemarin tuh kalau diajak ngobrol terlalu lama, udah Pusing ya? nggak pusing juga, udah Mungkin sering denger ceramah sih. Ya begini beliau santai gitu, sehat gitu, senyum terus. Senyum dari awal lah kan. Masya Allah bahagia gitu kan. Waduh, sekarang kita tanya nih, ada di sini channelnya apa aja nih? Semua content creator lah yang ada ini, biar kenalan semua. Horor-horor ya? Horor semua nih. Ini ada di kami. Oke, dari awal dulu nih. Ini Bang Ale. Channelnya Bang Ale lagi Bang? Ale Award. Oh, Ale Award. Channelnya soal Horor. horor tuh. Ini horor kan gitu. Horor. Ini Bang Satria. Bang Satria. Channelnya? Horor juga. Nama ini? Iya Bang Satria. Bang Satria. Yang ini? Nah ini dia nih. Dende nih Pak. Dende ini dia tinggal Dan Dewi. Dan Oh, sekampung. ke kampung. Channelnya apa? Channelnya? Channelnya kadang horor yang itu Pak. Sekarang jadi sosial semua. Kadang horor, kadang sosial. Dende ini yang itu tadi? Hendra Wijaya. Hendra Wijaya. TV. Hendra Wijaya TV? Iya. Nah, yang Chris John. Mas Pami. Mas Pami. Kalau Maman Ibu Eni. Mas Pami. Oh, maksud kami. Oh iya. Gua udah punya pengawal. Nah ini adalah orang-orang yang Selama ini membantu ya. Benar. Insya Allah. yang membuat terekspos ini semuanya gitu. Harusnya begini ya content creator tuh ya. Heeh. Ada efek positif ya. Heeh. Emang positif kan kelihatannya jelas banget soalnya kan, impactnya jelas, orang jadi banyak yang kenal, terus kemudian jadi yang nonton terharu jadi inget ibunya gitu kan. Betul. Terus bertanya tadi, kalau aku dalam posisinya, aku bisa nggak ya? Gitu. Nah itu dia, makanya sekolah sekarang belum tentu semua bisa kan 12 tahun. Itu dia, aku aja mikir. Makanya ini motivasi masing-masing apa? Motivasinya untuk orang di luar sana ya. Nggak waktu apa namanya ikut menyupport Tiko tuh motivasinya. Motivasinya tetap semangat aja. Apa tuh? Motivasi lo ini apa? Semangat aja. Jadi semangat. Jangan semangat, tetap menyerah. Oke, kalau Bang Satria, motivasinya apa? Mengembalikan semua yang pernah hilang. Apa aja yang hilang? Ya mungkin rumahnya tadinya bersih terus kotor, ya mengembalikan supaya bersih lagi. Bersih lagi. Mengembalikan senyuman yang dulu pernah hilang. Wah, gitu, iya. terus senyuman. Jadi punya motivasi kan pengen dulu rumah itu dulu banyak nuansa cinta, lari-lari atau orang happy, rame. Ya. Terus kemudian berapa tahun sempat apa namanya gelap, Berarti senang fitrah balik lagi ya. balik lagi. Karena sempat ngeliat kan foto-foto lamanya tuh di video dulu ya. Itu bagus rumahnya. Oke, kalau ini bisa Pak Dede dari Tegal, Nah, kok mau sampai ke Jakarta ini motivasinya apa? kalau saya sih lebih pengen mengedukasi Pak. Dimana sekarang banyak konten kreator yang mungkin asal-asalan, ya kan? Dimana pengen banget, apalagi ini kisah Tiko sangat luar biasa. Ya udahlah, akhirnya nggak apa-apa stay di Jakarta sampai sebulan sekarang kembali. Sebulan? Berarti mungkin karena jengah ya ngelihat lihat konten creator sekarang yang Iya betul. jadi edukasi. Minim edukasi. Nah kalau
Coba Wijaya. Ya kalau saya lebih pengen ikut kontribusi sama mempublish juga bahwa ini nilainya memang positif dan bermanfaat buat banyak orang. Jangan yang viral tuh yang aneh-aneh gitu loh. Maksud saya yang kayak gini yang harus viral gitu loh. Makan sabun gitu. Bahkan ini tamparan. Makan sabun. Ada makan sabun. Bahkan ini juga salah satu tamparan juga buat diri saya yang mana memang saya itu kurang berbakti mungkin ya sama orang tua. Jadi saya lebih banyak belajar gitu kan. 12 tahun gitu. Tanpa listrik, tanpa air benar-benar. Jadi lebih ke biar yang kira-kira itu yang manfaat sih, cocok buat viral. Ini kan pengawal ya ya, Pak? Ini pengawal. Pas Pak apa tadi? Pas Pami. Pas Pami. Lebih ke menolong dan membantu teman sih. Karena kan teman saya kerja di di kompleks. Kalau Mbak Reni, Ini. Mbak Reni. Waktu itu emang kadang manajer Irfan. Manajer siapa? Irfan. Oh, Bro. Iya, Bang Bro. Terus dia ngasih kabar, ada ini nih konten ini, terus pas dilihat sedih. Maksudnya dari awal tuh sedih gitu, dan emang apa ya? Emang aku tuh kalau sama ibu terlalu sensitif gitu, jadi kayak ya terus sampai saat melakukan refleksi biar lebih baik lagi sih. Dan banyak yang Tapi kayaknya sama Mama connect ya? Maksudnya ngobrolnya itu. Iya, mungkin dari awal juga di rumah sakit kan teman ini, terus beberapa hari ketemu juga. Jadi kalau kemana-mana maunya sama aku, jadi kadang suka nyariin. Sedih sih. Emang hatinya udah kayak ibu sendiri ya? Ya, Iya sih. Belum banget gitu kalau bicara hari ini gimana gitu. Emang pertama kali komunikasinya apa yang bisa nyambung waktu itu? Apa ya, aku cuma kasih perhatian aja sih. Maksudnya waktu itu kan kalau sama cowok kan beda ya komunikasinya gitu. Terus kalau perempuan bisa ke hati gitu, aku cuma kayak ya kayak memperlakukan ibuku di rumah aja gitu. Ngajak ngobrol gitu, sambil nyisirin rambutnya kan apa beliau suka ngepang ya rambutnya. Aku nggak bisa ngepang gitu, tapi aku nonton YouTube dulu dia ngepang rambut gitu. Ya udah ngepang mama gitu, ngajak ngobrol. Obrolannya apa aja biasanya, Mama? Banyak sih ya. Apa aja Pak yang suka diobrolin? Kalau ngobrol sama ibu masak apa nanti mah? Masak. Mengenai masakan ya? Masalah masakan. Baju. Saya kan suka baju warna biru. Oh, boleh gitu. Sini kayak sekarang. Terus aku yang milihin, kayak mau pakai bajunya ini mah gitu. Sama orang lain gak mau ganti baju gitu. Dan mestinya dapat berarti ya, insya Allah. Ya makanya senang banget. Udah sama Mama sendiri tuh. Iya. Mas tiap hari aku soalnya udah minum obat apa belum untuk pagi kan obatnya pagi sama sore. Sering bantuin masak juga, Mbak? Iya, mama suka masak. Jadi kayak besok mau paling yang liburan itu tiap hari kalau aku ke rumah gitu kan. Mau besok mau masak apa gitu, mau beli. Kebetulan ada tetangga di sana juga yang baik gitu, bantuin belanja itu orang. Terus mau makan apa gitu, mama paling suka makan sop. Iya, sop. Sayur buah gitu. Semua buah. Oke, siap bos gitu, langsung pergi buah. Mau apa? Kemarin dia anggur ya. Iya, anggur, aku sukanya anggur, alpukat, rambutan, mangga ya. Kodenya busuk. Senyum loh. Iya tadi. Iya tadi hari ini tumben protes. Kita bagian busuk ya. Iya,
Nggak bisa. Iya tadi siang aku datang ke rumah Rin katanya. Kenapa tadi tuh mangganya busuk katanya gitu. Aku cuma makan satu. Ya nanti besok udah lagi. Lebih gitu. Nah, jadi kira-kira ada doa apa untuk keluarga ini, kelompok ini gitu? Aku pikir malah yang harusnya doain kita Tiko ya. Iya. Kalau bagi teman-teman semua, aku pikir itu concernnya benar semuanya. Kita juga concernnya sama. Concern kita adalah kalau saya kita nggak melakukan sesuatu terhadap hal-hal yang kita pikir itu tidak betul ya, makanya tidak betul itu akan terus terjadi. Konten-konten tadi orang viral itu kan bisa viral ya, apa nyuruh orang tua mandi rumput, makan sabun, ada loh, makan mangga muda, dan mangga busuk belum sih. Itu mangganya busuk, bukan begini kontennya. Maksudnya belum apa ya, kita melihat itu dan orang-orang sekarang tuh menjadikan sesuatu yang salah itu sebagai tontonan, dan itu terus-menerus terjadi dan orang mau ya udah, orang bilang oh ada pasarnya nih dia akan makan terus, sampai orang-orang mau melakukan sebaliknya kayak teman-teman ini apa konten creator bersatu ya. Ini kemarin bikin konten-konten yang baik walaupun mungkin kadang-kadang sepi ya, ini kan salah satu aja. Tapi kadang-kadang tidak semua kita buat konten baik itu kan viral atau bagus. Kadang-kadang malah sebaliknya, yang viral tuh biasanya yang jelek-jelek. Iya, biasanya. Nah, itulah disitulah diuji kita sebenarnya untuk terus-menerus melakukan sesuatu yang baik supaya orang tuh tidak lost kepada sesuatu yang buruk. Karena di dalam Al-Quran tuh ada dua, cara masuk surga sama cara nggak masuk neraka. Kadang-kadang kita terlalu banyak repot mikir cara masuk surga, sementara kita belum tentu nggak masuk neraka. Nah, aku sekarang melihat anak-anak kecil, anak-anak remaja dan segala macam. Concernku sekarang adalah gimana caranya agar mereka itu tidak masuk neraka. Bukan, jadi mau masuk surga itu next level lah. Ya, mengamankan dulu ya. Nah, aku lihat teman-teman ini mungkin bagian di situ ya. Gimana agar generasi itu nggak hancur. Bahas tentang generasi berprestasi itu nanti aja lah kan. Itu masih terlalu berat buat kita sekarang. Tapi supaya generasi ini nggak hancur karena sekarang kan di ujung nih daripada hancur. Nanti gimana caranya? Ya salah satunya dengan kemunculan teman-teman dari konten creator bersatu, Tiko, lalu Mama bisa kemudian juga menjadi contoh bahwa ternyata ibu itu penting banget maksudnya. Bahkan jangankan ibu yang masih muslim dalam keadaan sulit, orang ibu yang belum bukan muslim aja itu kita harus hati-hati terhadap doa itu. Nah, itu menurutku sesuatu yang penting sih untuk kita semuanya. Ya, jadi Bang Yusuf sekarang ini itu berarti mengedukasi semuanya nonton juga bahwa ya pilih tayangan yang positif. Jadi kalau kita ingin mensupport tayangan yang positif gitu kan, yang disupport yang positif, yang diviralin yang positif. Nah, cuman memang susah untuk tidak mengakses tayangan negatif itu susah memang. Ya mungkin Tiko kalau sudah belajar tentang algoritma kan udah ngerti ya. Bahwasanya algoritma itu pasti yang mendukung yang negatif-negatif. Yang paling mudah, apalagi buat laki-laki ya kan gak usah susah-susah. Gimana mau terkenal buka baju aja? Gitu kan udah pasti terkenal pasti, gitu kan ya. Pergi ke gym terus pakai baju terus bikin konten di sana ya udah pasti banyak yang nonton. Gitu kan ya. Nah cuma ini kan sulit nih. Artinya kalau kita mau buat generasi nggak rusak itu effort guys. Nah ini dia tuh, jangan-jangan setelah ini di konten kreator positif apa namanya bersatu ini akan jadi kreator positif nih. Amin. Ya. Nah yang nonton semua kalau apapun yang mereka upload harus banyak disupport. Itu saling support dalam kebaikan. Yang perlu tuh mungkin kita ini ya, sudah pernah belum ditanya kalau saya 12 tahun tuh ketika lagi stres, lagi sulit atau lagi depresi atau lagi dia butuh apa ya kira-kira buat Tiko jadi kuat lagi? Sebenarnya sih walaupun dengan kondisi yang benar-benar posisi terpuruk atau di bawah gitu ya, paling cuma renungan bentar kayak kadang tuh kayak kepikiran buat balik lagi ke masa-masa sebelumnya gitu kan, di kondisi yang sebelum seperti ini dan tapi setelah itu mungkin nanti tetap kayak ya udah jalanin aja lah, orang udah begini jadi udah maju lagi ke depan gitu. Jadi nggak ada yang maksudnya nggak ada yang benar-benar kayak harus dimotivasi gitu. Jadi kayak dalam ya. Jadi kayak udah gitu. Jadi apa yang terlihat orang seperti sesuatu yang berat sebenarnya itu ngelawatinnya dengan santai aja kan? Iya. Oh gitu. Itu kan nerimo. Pasrah, tawakal, ikhlas. Nah, jadi udah mau gimana ya tinggal jalan. Nggak depresi gitu ya?
Ya kan jawabannya mau gimana lagi. Dan kalau kita sudah mentok dalam ikhtiar kita, usaha kita, ya udah mau gimana lagi. Ini sudah mentok-mentoknya saya nih. Ya udah tinggal dijalani aja. Itu powerful. Jadi teman-teman semuanya banyak nasihat yang kita rasakan di sini. Kita begitu dari tadi belum sempat melihat kemiripan di antara keduanya. Mungkin bisa dulu sebelah juga. Kalau ada 7 kembaran salah satunya ya. Doppelganger. Dia mirip Bruce Lee kok sebenarnya. Bruce Lee. Iya. Jadi Pak, dia mirip Bruce Lee. Kayaknya berdua sama-sama dan kerja lagi sama. Mirip ya. Gedenya kali kayak gini. Masya Allah. Kayaknya mama nggak terima ya. Mama senyum aja dulu. Waduh, alhamdulillah. Teman-teman, ini sebuah silaturahmi yang alhamdulillah ya bisa kita ketemukan, dan ternyata banyak nasihat di sini, dan juga teman-teman di sini juga. Kita salut banget ya sama teman-teman ini. Mau kemana nih supportnya ada terus, jadi kayak kita kayak punya apa namanya support system luar biasa yang jarang dimiliki para orang lain ya. Jadi ibaratnya kadang apa namanya, kita tuh kadang punya teman tapi belum toksik. Kadang-kadang yang duduk sama kita sebenarnya bukan sehati sama kita gitu kan. Kadang-kadang orang yang nggak sama kita justru sehati sama kita, bingung ya. Tapi ini seperti ini teman-teman ini bersama dalam sulit aja bersama, apalagi kalau senang. Amin. Ya. Siapa mereka ini akan jadi kelompok konten creator paling masyhur di Indonesia. Amin. Ya. Oke teman-teman semuanya, terima kasih untuk menyaksikan tayangan ini, dan tentunya juga kirimkan doa-doa terbaik untuk Tiko dan keluarga, dan juga teman-teman semua, dan juga Ustaz Feli juga. Mungkin ada apa terakhir Ustaz? Aku pikir sudah ya, kalau aku sudah menyampaikan apa yang perlu aku sampaikan, cuman itu aja. Mudah-mudahan Allah merahmati Tiko, Amin. Allah memberikan kemudahan semua yang sudah Allah berikan kepada Tiko dan keluarganya, dan juga teman-teman dari konten creator bersatu ini, itu bisa dimanfaatkan semua ke jalan kebaikan. Jadi DP-nya itu benar-benar ditaruh di semua yang berharga. Bukan to have tapi to be, bukan mendapatkan sesuatu tapi untuk menjadi sesuatu. Tadi seperti yang mereka doakan semua, ada yang pengen edukasi, ada yang pengen menjaga, ada yang pengen memberikan kebahagiaan, mengembalikan senyum dan seterusnya, ada yang semangat. Nah semuanya mudah-mudahan Allah kabulkan begitu. Yang Allah berikan itu ditaruh di tempat yang positif, gitu ya. Dan insya Allah aku pikir Mas Ari ini insya Allah akan senantiasa merasa senang ya ketika kita bisa membantu orang ya. Mas Ari kan udah banyak menginspirasi orang lewat Hijrah Press, lewat kemudian aktivitas-aktivitas. Nah, dan berarti yang Mas Ari lakukan sebenarnya kan sama kan, menginspirasi orang, dan Tiko juga menginspirasi orang, bisa belajar banyak. Apapun yang bisa kita bantu, ada yang Tiko besok mau belajar, walaupun 1% kita mau belajar konten creator dong, gimana caranya memberikan kebaikan, menginspirasi orang. Nah, apapun yang bisa kita sumbangkan, kita bantu, tentu kita dengan senang hati melakukan. Oke, kita tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.